Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep asem-asem ikan. Ini namanya ikan dobot. Kalau di tempat Flavi Kasih, nggak tahu di tempat Flavi sana ngomongnya ikan apa. Kalau nggak ada ikan jenis ini, bisa juga pakai ikan kakap, bisa juga pakai ikan patin, bisa juga pakai ikan kue. Itu nggak apa-apa, enak banget. Terus kita akan marinasi sebentar pakai garam aja wis. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan-bahan tambahannya, di sini mau kita pakai timun. Ini timunnya bagian ujungnya kita buang, terus kita potong-potong, boleh serong-serong kayak gini, ataupun mau bulat-bulat ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau tambahin juga ada tomat. Tomatnya boleh yang merah aja ataupun mau campur hijau ya boleh. Terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini untuk bumbu halusnya ada bawang, brambang, kemiri, terus ada kunyit dan juga terasinya nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita haluskan pakai ulakan aja. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan wajannya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan sedikit minyak ya. Terus sudah panas baru cemplungi bumbunya. Kita aduk-aduk. Wah, ini aromanya wangi banget Flavis. Kalau sudah wangi, baru di sini kita tambahkan daun salam. Aduk-aduk lagi sebentar. Terus kita akan masukkan ikannya. Ini ikannya nggak perlu digoreng ya. Masih basah-basah gini langsung dicemplungin aja. Kita bolak-balik sebentar. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, nggak usah terlalu sering-sering diaduk ya, nanti takutnya hancur. Sesekali aja ngaduknya. Ngaduknya juga harus pelan-pelan. Nah, di sini nggak boleh ketinggalan ada gula, garam. Gulanya sedikit aja. Kalau misalnya nggak pakai gula pun juga nggak apa-apa. Terus nggak boleh ketinggalan juga ada air asam jawanya. Ini wajib air asam jawanya ya. Nah, kita aduk, tapi ngaduknya pelan-pelan aja kayak gini supaya nanti ikannya nggak hancur, karena ini nggak digoreng dulu. Kalau sudah mau diangkat, baru masukkan timun dan juga tomatnya. Wah, ini udah enak banget, seger banget. Apalagi maknya itu masih panas-panas. Kalau ada yang nanya, Mbak Kasih ini amis nggak digoreng? Enggak, ini enak banget, seger. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah paling enak pakai nasi putih atau nasi merah ya boleh, terus ada tempe goreng seringnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng jantung ayam. Ini nggak ada ati sama amplanya, cuman jantung tok. Kebetulan tadi waktu ke pasar, loh kok ada yang jual jantung terpisah seperti ini. Yowis, akhirnya aku mau beli dan aku mau bikin oseng-oseng enak banget. Tadi setelah dicuci bersih, kita rebus dulu ya. Tambahkan garam, daun salam, dan juga serai. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kalau sudah dingin, ini mau kita potong-potongnya boleh tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepek, yang komplit. Oh ya, nggak ketinggalan di sini mau tambahkan petai juga. Ini petainya kebetulan petai lagi murah banget di tempatnya Flavi Kasih. Satu lenjer itu cuma 1.000 Flavis. Jadi akhirnya ini makanya aku sering banget makan petai karena lagi murah banget. Nah, ini petainya mau kita belah-belah nanti ya. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai bawang, senajan bumbunya pepek, tapi ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, ada bawang merah. Di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi lombok. Ini lomboknya pakai lombok rawit. Terus juga ada lombok hijaunya yang besar. Karena aku maunya nanti misalnya itu pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk menggoreng jantungnya tadi sudah direbus kan. Nah, sekarang kita gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Karena kan sebenarnya sudah mateng ya. Jadi kita gongsengnya sebentar aja. Nanti kalau kelamaan malah jadi alot.
Kalau sudah semuanya digoreng, sekarang kita akan gongsong bawang brambangnya pakai minyak bekas goreng jantungnya tadi. Nah, untuk lomboknya kita akan masukkan lombok rawitnya dulu, Flavis. Lombok yang besarnya nanti aja belakangan. Lalu masukkan jantungnya, terus kita gongsong-gongsong, tambahkan lagi gula, terus tambahkan garam, kecap manis, penyedap rasa, aduk-aduk. Nah, kita akan tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, asal nanti dia kerodok nyemek-nyemek gitu, Flavis, hasilnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petai dan juga lombok hijaunya. Aku tuh suka banget kalau makan petai itu masih ketus-ketus, Flavis. Jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Seperti ini aja, Flavis. Ini rasanya udah enak banget, gurih, buket, pedes. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikas mau bikin resep udang lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu udangnya. Ini udangnya masih seger-seger banget, Flavis. Ini aku buang kotoran yang ada di punggungnya, jadi nanti nggak aku buang kulitnya, Flavis. Nah, nanti juga kotoran yang ada di kepalanya juga nanti kita buang pada saat kita bersihkan. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau ribet, nanti pada saat maem boleh juga udangnya nanti dikupas. Nah, ini tadi sudah dibersihkan, kotorannya semua sudah dibersihkan di bagian punggung dan juga bagian kepalanya. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada pete, petenya itu udah tua-tua, kemeletus banget, Flavis. Nah, sekarang kita akan siapkan juga untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris. Terus habis ini kita akan lepas-lepasin. Di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang merah atau brambangnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nah, ini lombok hijaunya aku pakai lombok hijau yang keriting, Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok hijau yang rawit supaya nanti makin pedas. Nah, udangnya mau kita goreng dulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Pokoknya kalau nanti warnanya udah berubah merah, itu tandanya udangnya sudah mateng. Nah, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Sekarang kita akan gongsong bumbu-bumbu yang sudah tadi kita iris-iris. Ini tadi minyaknya diganti ya. Kemudian bawang brambangnya masuk dulu, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, baru masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, masukkan lombok hijaunya, masukkan udangnya, tambahkan juga ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun pakai gula merah, nggak apa-apa. Aduk-aduk, tambahkan lagi kecap. Aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Nah, cukup begini aja. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan petenya. Aku suka banget kalau misalnya pete, masakan pete itu pada saat dimaem itu masih krius-krius. Jadi masaknya aku taruhnya di bagian akhir aja. Nah, seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikas mau bikin resep sambal yang simple, yang enak. Ini cocok banget kita mau makan pakai aneka bahan dan goreng-gorengan. Pertama-tama kita siapkan semua bahannya aja, ada lombok, bawang, brambang. Ini nanti kita akan goreng sampai nanti mateng ya. Kalau sudah mateng, ini mau langsung kita ulek. Nah, di sini kita tambahkan juga ada gula merah, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih dan juga ada sedikit manis-manis gimana gitu. Kemudian di sini kalau misalnya cabenya udah halus, baru kita akan haluskan gulanya. Dan sekarang kita akan ulek lagi sampai nanti benar-benar halus.
Nah, sambal ini cocok banget Flavis. Misalnya Flavis mau makan pagi atau makan siang atau makan malam, pakainya nasi anget, terus habis itu tambahkan keluban-kelubaran kayak hari ini Flavi kasih juga boleh. Mau pakai keluban kecipir, keluban kangkung, ataupun pakai selada, timun, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavi mau tambahkan tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini mie nya aku pakai mie basah ya, yang mie untuk bikin mie ayam. Nanti rasanya lebih enak banget. Nah, ini untuk bahan isiannya ada udang, kemudian kita juga akan pakai toge. Dan juga di sini kita mau pakai sawi. Aku pakai yang sawi pakcoy, Flavis bisa pakai sawi biasa ataupun pakai kubis juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan juga telur. Ini telurnya kita orak-arik, nggak usah dikasih bumbu apa-apa ya, cukup kita kocok-kocok aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja Flavis. Kita pakai merica, kemudian ada kemiri, dan juga ada bawang putih. Ini kita ulek-ulek sampai halus. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dan kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Nah, untuk rebus minyak ini wajib tambahin minyak goreng supaya nanti nggak lengket pada saat kita nanti angkat. Merebusnya juga nggak usah lama-lama, jadi begitu cemplungin, habis itu mendidih, habis itu nggak usah lama-lama, langsung kita angkat. Karena mie basah kayak gini kan cepet banget matangnya, jadi nggak perlu lama-lama untuk rebusnya. Terus kalau misalnya ngerebus mie model kayak gini, Flavis, airnya harus banyak, kalau enggak nanti lengket gitu. Nah, sekarang kita siapkan wajan lagi, tambahkan minyak, kita akan goreng dulu telurnya. Ini kita orak-arik aja, nggak usah sampai yang kering-kering banget Flavis, asal dia udah mateng aja, udah cukup seperti ini. Ini mau kita angkat. Nah, sekarang kita sisihkan dulu, tambahkan lagi minyak, terus kita cemplungin udangnya. Kita akan goreng udangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan warnanya juga sudah merah kayak gini, sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Ini wajannya dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbunya supaya nanti lebih wangi lagi bekas goreng udangnya. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu batang sawinya ya, karena ini kan agak keras, jadi kita masukin di awal aja. Kemudian baru di sini kita akan masukkan bahan-bahannya. Tadi ada telur sudah tadi kita goreng, terus habis itu udangnya, masukkan mie-nya, terus juga tambahkan lagi kecap manis, terus juga tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Flavi bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavi, sama tambahkan kaldu-kaldu bubuk juga boleh banget. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan toge dan juga sawi yang bagian daunnya ya. Kalau tadi kan bagian batangnya sudah kita masukkan bagian daunnya. Nah, ini kenapa masuknya di akhir sih, karena ini kan cepet banget matangnya. Nah, aku maunya nanti pada saat penyajian tuh sayurnya tuh masih seger dan juga togenya juga masih seger banget. Terus tampilan tuh juga cantik banget. Wah, ini udah cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavi kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah.
Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang murah meriah, sederhana banget, tapi yang pasti rasanya enak banget. Kita hari ini mau bikin gulai kubis atau gulai kol. Pertama-tama di sini kita siapkan kubisnya. Kemudian ini kubisnya kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Nanti akan kita cuci bersih ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini simpel banget kok. Di sini kita akan siapkan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Di sini ada jahe, ada kemiri dan ada kunir. Kemudian di sini ada merica bulat. Tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavi juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus bumbunya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai harum. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada kapulaga, daun kunir. Kemudian di sini kita tambahkan lagi serai. Kemudian ada daun salam, lengkuas. Dan di sini pakai kayu manis dan juga ada kembang PK. Nah, ini akan kita tumis lagi. Biarkan semuanya bumbunya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita akan masukkan santannya. Nah, di sini aku pakai santannya yang sedang aja ya, jadi nggak encer banget dan juga nggak kental banget. Nah, ini akan kita masak. Harus sering diaduk ya, biar santannya nggak pecah. Kemudian di sini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi pelan-pelan pakai api sedang sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek. Pokoknya kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru nanti kita akan masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kubis ini kan sebentar banget itu udah mateng, jadi pastikan kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan kubisnya. Nah, setelah kubisnya masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai api yang agak besar. Kalau tadi masak santannya pakai api yang agak kecil, sekarang kita gedein apinya. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kubisnya
dirasa sudah mateng. Kematangan kubisnya itu disesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Kalau aku masih lebih suka masak kubis yang masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lebih mateng, ya nggak apa-apa. Nah ini sayurnya sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini gulai kubisnya sudah mateng, rasanya enak banget, aromanya harum banget. Tinggal kita ambil nasi anget, terus makan pakai lauk ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya, ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih baru nanti kita akan potong-potong. Nah ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut, yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja, lombok, bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng. Nah ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asam yang enak, yang gurih, yang seger, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan bahannya. Di sini kita pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anak-anak banget kalau jagung manis. Nih kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai labu siem atau walu jipang kalau di tempat Flavikasi. Kemudian ini mau kita potong-potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis. Sakjane itu nggak harus sayur asam itu nggak harus pakai kubis, ada juga yang pakai godong sok, terus juga ada yang pakai melinjo segala, itu juga boleh banget. Hari ini Flavikasi nggak pakai, Flavikasi pakainya kubis. Kemudian kita tambahkan juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya kita potong-potong rodok panjang aja. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin bumbu sayur asamnya yang gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ulekan, kemudian kita siapkan ada lombok merah keriting. Ini wajib pakai lombok merah keriting ataupun lombok merah besar. Ini supaya nanti lebih gampang untuk nguleknya. Lomboknya kita potek-potek dulu kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan kemiri Flavis biar nanti buket. Terus juga kita tambahkan bawang brambang. Kemudian kita akan haluskan.
Kalau misalnya sudah halus kayak gini, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan dulu jagungnya. Tambahkan juga ada godong salam, asem, kemudian gula, garam. Kalau misalnya semua pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan ini kuahnya itu udah seger dan juga buket banget. Ini kita biarkan nanti sampai jagungnya mateng dan kuahnya juga udah enak. Kalau sudah enak kita aduk-aduk. Nah, di sini baru kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada labu, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada kubis. Ini mau kita cemplungin semuanya. Karena sayur-sayuran itu kan sebentar banget matang, Flavis. Ini begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih nggak berapa lama kita angkat. Nah, biasanya kalau udah sayur-sayurannya kayak gini masuk, nggak aku tutup Flavis supaya nanti warna sayurannya itu tetap cantik. Kalau kita tutup nanti sayurnya itu jadi pucet gitu Flavis. Nah, ini sudah mateng. Ini aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget. Kita maem pakai nasi anget, tempe goreng streng, ikan asin, tambal terasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto daging. Jadi ini resep sotonya itu soto bening Flavis. Rasanya enak banget, seger banget, tapi kuahnya tetap bening. Nah, biasanya kalau aku makan soto daging ini, aku makannya di Yogyakarta. Itu biasanya ada lauk-lauk lain. Kayak ada tempe bacem, tahu bacem, babat iso bacem, terus juga ada empal. Itu rasanya bener-bener enak banget. Tapi hari ini aku mau bikin sotonya aja. Nanti kalau misalnya Flavis pengen resep bacem-baceman yang lainnya, nanti tengok aja di resep-resep video Flavikasi sebelumnya. Nah, ini kita siapkan daging sapi ya. Dagingnya akan kita potong menjadi kotak-kotak. Pokoknya cari daging yang kualitasnya bagus supaya nanti kuahnya seger banget. Kemudian ini akan kita rebus. Nih sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian ini biasanya kalau kita ngerebus daging suka ada busa-busanya kayak gini. Ini kita buang aja supaya nanti kuahnya bening dan rasanya enak banget. Kemudian kita diamkan, biarkan sampai empuk. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai kemiri. Ini kemirinya kan kita gongsong terlebih dahulu, kemudian ada merica bulat, ini juga kita akan gongsong sebentar. Kemudian masukkan ketumbar, kemudian di sini kita tambahkan lagi jinten, kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu harum banget. Setelah harum kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Di sini kita langsung aja masukkan ke dalam blender. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi beberapa bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian kita pakai brambang, kemudian kita juga pakai ada jahe, kemudian di sini kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalaupun pakai minyak juga boleh banget. Nah, kalau sudah halus kita akan angkat. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai ada daun salam, daun jeruk, kemudian serai dan ada laos. Ini kan kita gongsong lagi sampai nanti semua bahan mateng dan baunya harum banget. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam panci berisi daging tadi. Nah, ini kan dagingnya tadi sudah kita rebus dan airnya berkurang, Flavis. Ini mau aku tambahkan lagi supaya airnya penuh lagi. Nah, ini masih akan kita rebus lagi sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya dan dagingnya juga makin empuk lagi. Oh ya, Flavis, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada garam. Nah, untuk garamnya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bisa ditambahkan di akhir masakan kalau misalnya masih kurang garam. Tambahkan lagi juga kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Jadi ini kubisnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi kalau soto daging biasanya aku maem itu nggak pakai soun, Flavis. Jadi untuk penggantinya pakainya kubis tapi dirawis yang tipis-tipis banget.
Nah, di sini juga nanti aku akan tambahkan lagi kecambah, tapi kecambahnya itu kecambah yang toge, yang dari kacang hijau Flavis, yang pendek-pendek maksudnya. Kemudian ini bisa Flavis mentah-mentah kayak gini disiram dengan kuah soto, ataupun misalnya Flavis mau disiram dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas sebentar, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak lupa siapkan daun bawang seledri, kemudian ada brambang goreng, kemudian ada jeruk nipis, kemudian di sini ada sambal rebus. Nah, di sini aku pakai kecap manis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai kecap juga nggak apa-apa, di skip aja. Saranku kalau misalnya Flavis mau pakai kecap kencana ataupun kecap nasional, itu nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kan kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah empuk banget, bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan dengan nasi. Nah, di sini kita toto, ada kubis dan juga ada togenya, kemudian daun bawang seledri, kemudian kita akan langsung tuang kuah soto dengan dagingnya. Nanti tinggal siapkan lagi sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Wah, ini rasanya enak banget, apalagi kalau misalnya ada lauk lainnya tadi seperti aku bilang, ada baceman babat iso, terus ada tempe atau tahu bacem, ataupun ada empal. Wah, itu nanti rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan telur atau jangan endog. Ini lauk-lauk model gini tuh biasanya mbah-mbah yang suka bikin Flavis, makanya aku suka banget. Rasanya itu enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur. Ini telurnya tadi sudah tak rebus dulu, jadi ini tinggal kita kupas-kupas aja. Kemudian kalau misalnya sudah dikupas-kupas semuanya, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya Flavis. Biasanya kalau mbahnya Flavikasi itu suka pakai tempe ataupun pakai tahu untuk bahan campurannya. Nah, hari ini aku mau pakainya tempe aja. Kemudian ini mau kita potong kecil-kecil atau kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis mau agak lebar-lebar ya boleh, sasaknya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai merica, terus ada kemiri, brambang, bawang, kunyit, jahe. Kemudian ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan atau pakai blender ya boleh. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong-gongsong dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada laos, serai, daun salam. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti tempenya itu setengah matang Flavis. Kalau misalnya tempenya sudah setengah matang, baru di sini kita akan masukkan telurnya, kemudian baru di sini kita masukkan santannya. Tambahkan juga ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi pete Flavis. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Tambahkan juga cabai rawit yang bungkulan kayak gini. Kemudian kita akan masak lagi sebentar. Biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita angkat. Wah, ini udah aromanya wangi banget. Rasanya yo enak banget. Nih, zamannya Flavikasi kecil, mbah-mbahnya Flavikasi suka pada masak lauk kayak gini kalau lebaran Flavis. Tapi sekarang tuh kalau Flavis pengen masak kayak gini, udah tinggal masak sendiri aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan mujair yang enak banget. Ini ikannya gede-gede banget Flavis. Aku beli 2 biji, ini beratnya sekitar 1 kg. Ini sudah dicuci bersih dan juga sudah digarit-garit. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bikin pepes itu bumbunya itu harus yang banyak, terus yang pepek.
Di sini ada bawang, brambang, kunir, ketumbar, terus ada kemiri. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Untuk bahan tambahannya ada kemangi dan juga ada tomat. Nanti kita kasih juga daun salam. Sekarang kita bumbuin ikannya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Terus tambahkan garam dan juga tambahkan penyedap rasa. Bisa pakai micin atau mau pakai kaldu ayam juga boleh, atau mau kaldu jamur juga boleh. Kalau sudah, ini kita siapkan daun pisang. Jangan lupa daun pisangnya dialum-alumin dulu biar nggak gampang pecah. Nah, ini kita lapisin dulu bagian bawahnya pakai daun kemangi tadi, terus pakai tomat, terus pakai godong salam biar makin wangi. Terus kita ambil ikannya, jangan lupa bumbunya dikasih di atasnya, terus di perutnya juga. Terus bagian atasnya lagi kita lapisin lagi pakai daun kemangi dan juga tomatnya lagi. Wah, ini nanti aromanya tuh udah wangi banget, rempahnya banyak banget, tambahkan aroma kemanginya lebih enak lagi. Terus kita akan bungkus. Bumbunya juga gampang banget, tapi tinggal digulung aja. Terus kanan kirinya disematkan, karena gede jadi daun pisangnya harus berlapis-lapis biar nggak gampang sobek waktu dikukus. Ini sudah selesai dibungkus. Sekarang kita bungkus satunya lagi. Caranya juga sama seperti tadi ya. Kita lapisin dulu bagian bawahnya pakai kemangi, pakai tomat, daun salam, terus masukkan ikannya, terus tambahkan juga daun kemangi dan juga tomatnya lagi. Udah deh, kita gulung. Jangan lupa kanan kirinya disematkan pakai tusuk gigi ataupun pakai piping kalau di tempatnya Fluffy kasih. Nah, sementara kita sambil bungkusin ikannya, sudah aku siapkan kukusan. Cara kukusnya seperti ini Fluffies. Jadi pertama-tama kita masukkan ke dalam kukusan. Terus habis itu kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilin. Terus kita masak kurang lebih nih 1 jam ya, supaya benar-benar tanak saja. Nah, itu kalau ikan tuh sebentar matang, tapi biar benar-benar bumbu yang resep dan juga tanak. Nah, kalau misalnya sudah selesai dikukus, sudah matang, baru kita dinginkan. Dimaem gitu aja udah enak banget. Terus kalau mau lebih enak lagi, lebih wangi lagi, lebih gurih lagi, kita panggang. Nah, ini hasilnya Fluffies. Pepesnya ini yang satu mau langsung dimaem, yang satunya lagi mau aku taruh di kulkas dulu untuk sarapan besok pagi. Terus tinggal manggang aja besok pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan yang simple, yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk lauk tambahan makan siang ataupun makan malam, wis jan enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tahunya. Di sini kita pakai tahu kuning. Ini tahu kuningnya kita potong dadu. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi kecambah kedelai. Kalau sudah, di sini kita juga akan tambahkan lagi oyong biar nanti warnanya cantik, jadi biar ada hijau-hijaunya. Nah, untuk oyongnya bagian kulitnya nggak usah dibuang semua ya, jadi cukup bagian yang kasarnya aja yang dibuang, dan bagian ujungnya juga dibuang. Sekarang kita akan potong-potong. Motong-motongnya bisa kayak gini, dibelah, kemudian dibelah lagi, baru potong kecil-kecil. Ataupun misalnya Fluffies mau agak serong-serong ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Jadi kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang putih, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang merahnya. Bawang merah juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai lombok yang besar, yang hijau. Kalau misalnya nanti Fluffies di rumah ada yang kecil-kecil hijau biar makin pedas, boleh banget. Kemudian kita akan iris-iris juga. Nah, untuk biar nanti tambah cantik warnanya, tambahkan juga lombok yang keriting merah. Kalau misalnya nggak ada yang keriting merah, pakai lombok merah yang besar ataupun rawit ya boleh. Kemudian kalau sudah, tadi bahan-bahannya sudah kita siapkan, bumbu-bumbunya juga sudah kita siapkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, masukkan bawang, brambang, kita gongsong-gongsong.
Biarkan nanti sampai layu. Kalau sudah layu dan wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Ini mau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya. Tahunya biarkan dulu sampai nanti setengah mateng, baru nanti tambahkan atau kita masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk. Ini masakan tumisan kayak gitu nggak lama, tapi sebentar itu udah mateng. Kalau sering aja udah mateng. Nah, untuk terakhir baru tambahkan togenya, karena aku maunya tuh togenya tuh pada saat dimakan tuh masih agak krius-krius gitu. Jangan lupa tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Mumpung masih anget-anget, ini mau langsung kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!